Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Altar Merah. Malam ini kita sudah berada di bangunan tua ya di daerah Kerawang. Malam ini kita bakal melakukan penelusuran, mengungkap mitos fakta yang konon cerita dari warga. Tempat ini sering menampakkan angker ya. Kita coba untuk malam ini kita selusuri. Saya berdua ya sendiri ya dengan Mr. K, sang penulis, sang penggambar gaib. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment biar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, kita sudah di dalam lokasi ya. Iya. Jadi menurut penerangan Obi sendiri, gimana nih kondisi aura atau tempat ini gimana? Mungkin dari untuk aura di luar itu belum terasa ya. Begitu kita masuk ini udah kerasa dari aura negatifnya pun udah mulai kerasa ya. Nah, mungkin untuk hari ini malam ini kita akan coba cek satu-satu ya, karena di dalam ini rupanya cukup luas teman-teman ya. Ada beberapa kamar ya. Ini satu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini di sebelah kiri ini masih ada ruangannya. Jadi kita untuk malam ini dimulai dari ruangan sini. Untuk ruangan pertama kita di kamar ini ya. Pertama ini kita anggap tirai 1, tirai 2. Ya kan bisa tirai 1, tirai 2. Jadi untuk awal-awal sih ya mungkin rasanya ya pasti dalam sini agak pengap ya. Karena mungkin rumah sudah terurus juga ya pengap. Tapi yang emang ini Mr. P untuk rumah ini terakhir itu yang menempati tempat ini yang kontrak. Jadi awalnya itu yang punya rumah ini sudah meninggal. Ya. Nah, dikontrakin beberapa yang kontrak itu kebanyakan tidak kuat untuk menempati tempat ini. Ada gangguan ya, sering diganggu, bahkan tidak sempat nyampe sebulan pun. Jadi hampir terbengkalai ini hampir sekitar 10 tahun ya. Makanya aura negatifnya, aura angkernya ini sangat kuat. Mungkin kita bisa ke kita coba untuk kamar pertama ya. Oke. Sudah di untuk tadi sekira yang pertama pas kita masuk tuh ada di pojok, posisinya posturnya tuh kayak kakek-kakek, tapi kurus, kelihatan bukan tulang kurus lah, kayak orang kurus gitu ya. Dia gini aja, cuma di pojokan tembok aja begini, ada di belakang. Nah, si kakek-kakek itu apa sih posisinya tuh di pojok tuh gelap. Jadi postur tubuhnya. Apakah itu penghuni pertama itu? Dibilang sih bukan. Mungkin ya sih nggak mengganggu. Cuma kan kalau dibilang rumah ini bermasalah itu sebelum
ada rumah ini pun sudah auranya tuh, jadi ini auranya tuh terbentuknya secara alami. Jadi karena kalau kita lihat sini ada sumur, mungkin dulu sebelum ada rumah ini masih berbentuk hutan bambu, masih belum ada perkampungan kayak sekarang gitu ya. Jadi aura magisnya sudah ada. Nah makanya ketika ada yang menempati rumah ini tuh, kenapa sih sering ada gangguan-gangguan? Karena memang mereka itu nggak suka musik. Tapi setelah karena emang lama dia sudah tinggal di sini, jadi sudah. dan emang tempat bermainnya pun di sini, datang manusia untuk menempati, jadi mereka merasa terganggu. Tapi yang saya rasain ini, Mr. P, emang saya rasain benar, dulu ini tempatnya itu ada kebun, ya, juga saya rasain. Tapi begitu saya masuk ke kamar ini, jadi ini yang saya lihat, yang saya rasakan, dulu ada yang meninggal di tempat. Tapi bukan di lokasi sini sih. Tapi ya, untuk yang saya lihat, mungkin itu penghuni pertama, karena emang penghuni pertama itu yang menempati rumah ini tuh, dan meninggalnya ya di sini. Itu yang saya rasakan. Terus untuk ada satu sebenarnya sih makhluk yang sering mengulang di sini itu sebenarnya bukan dari rumah ini, yaitu dari luar. Dari luar, karena sini auranya sudah istilahnya kayak menarik, karena saya bilang ada salah satu apa sih, kayak sebelum ini ada rumah itu udah benda kayak pusaka. Mungkin ini ya, kenapa rumah ini dianggap angker, jadi ada sesuatu yang menjadi magnet buat makhluk-makhluk yang ada di luar itu masuk sini rumah ini. Nah itu yang bakal kita ungkap ya. Nah oke, kita ke tempat selanjutnya, karena ini rumahnya cukup luas. Ya. Oke. Ini tempat kedua kita dapat informasi yang lain gitu ya. Mantap. Yang itu udah di ruangan selanjutnya atau ruangan ketiga? Ya, kita berada di sebelahnya, sebelah kanan berarti ya, kanan, dari depannya. Ini masih ada ruangan. Ini ada 2 kamar, Mr. Ki. Ya. Ini ada, kalau saya bilang sih ini yang apa, bukan sih, menariknya tuh kalau kalian di rumah kehabisan baterai, bisa cas di sini. Cas di sini. Selain bentuknya cas, ya, setrika. Wow, bercanda. Jadi yang tadi saya bilang itu untuk makhluk. Ini teman-teman ya, untuk di sebelah kanan ini, di ruangan ini, makhluk yang menghuni itu sosoknya itu sebentar Mas Pi, ada sosok tinggi besar di ruangan yang kedua ya, sosok tinggi besar. Nah dia itu penghuni pertama, penghuni lama di tempat ini. Ini kalau untuk yang tadi kita awal pertama ngecek sih, yang kakek-kakek itu ada di pojok di belakang ya. Kalau dia sih awalnya pas saya ketemu itu nggak ngomong apa-apa ya, cuma diem di pojok. Cuma nih yang tadi awal pertama kita bilang ada sosok wanita. Yang saya bilang wanita ini dibilang apakah jin korin? Mungkin ini yang sempat diceritain Malta, karena sering ditampakin ini sosoknya itu wanita, sosok wanita. Jadi dia lebih seringnya tuh satu gangguan secara nyata, dan kedua gini, mengganggu. Apakah dia penghuni lama sini? Bukan. Malahan dia transit. Oh iya. Transit di sini. Jadi karena merasa nyaman, biasa gitu kalau
kita udah nyaman sama seseorang, kita bisa pindah. Oh, jadi dia jadi nyaman di sini, jadi di sini. Jadi bukan makhluk awal di sini, tapi gangguannya ini yang paling ganggu. Mungkin karena tempat sebelumnya gitu ya, atau apa ya, maksudnya di tempat sebelumnya mungkin sudah tidak lagi ditempatin. Mungkin dia sudah tidak bisa menempati tempat yang dulu, akhirnya dia pindah ke sini gitu ya. Gitu. Jadi, tapi pas dia pindah itu sempat bawaan lemari atau kulkas atau TV. Kayaknya pakai atau pakai enggak, jadi dia itu ini yang paling bandel, tapi mungkin untuk sekarang udah enggak terlalu aktif kayak dulu ya. Jadi dia itu dulu kalau misalkan ada yang nempatin di situ bikin orang nggak betah, atau bikin kalau hawanya tuh bikin orang emosi. Jadi lebih kebanyakan tuh ke mengganggu secara mental atau batin. Ya. Karena sosoknya tuh yang tadi bukan saya sempat diperlihatkan itu kayak diilustrasikannya lewat gambar ya. Udah diilustrasikan dari awal gitu. Jadi ilustrasinya ini tuh. Jadi teman-teman ya, sosok wanita penghuni sini yang sempat digambar sama Mr. P. Jadi ini sosoknya teman-teman ya. Mungkin sosok ini sebenarnya bukan dari sini, jadi dia dari luar pindah ke sini teman-teman ya. Ini sosok. Sosoknya tuh sebenarnya bukan kuntilanak ya, kita bilang bukan kuntilanak karena dia lebih spesifiknya tuh ke jin maksudnya jin kafir. Kita jin kafir. Tapi yang saya dapat penampakannya seperti itu. Jadi dia kayak perempuan bukan panjang, dia pakai kayak selendang segini doang nih sini. Bajunya putih tapi bukan kuntilanak. Cuma dia tidak memiliki rahang. Segini nih. Jadi hampir diutarakan gambar itu semacam kayak film dari Pengabdi Setan kayak gitu. Tapi ya? Dia bedanya di sini nggak ada rahang. Jadi lidah dulu ke sini tuh udah tenggorokan ini. Segini aja nih. Kalau dia berbicara bagaimana? Dia kayaknya pakai translator gitu. Atau Google Translate. Atau ditulis gitu ya. Jadi ini yang cukup aktif di sini. Dia yang sering menampakkan dan sering mengganggu ya. Gitu. Oke. Untuk yang si kakek tidak, malah dia tidak. Jadi secara garis besarnya mungkin ya rumah ini jadi sampai ke ini satu memang sudah kosong, terbengkalai, kosong. Makanya jangan sampai hati kalian kosong, takutnya ada hantu. Jadi gitu, apapun yang kosong kayak rumah, mungkin makhluk itu suka ya Obi. Iya. Gitu. Kosong itu jadi dimanapun teman-teman ya, itu jangan punya pikiran kosong. Ya itu, apalagi dompet kosong itu lebih pusing lagi ya. Itu paling angker sekali. Jadi lokasi berikutnya mungkin kita bisa lihat informasi selanjutnya gitu. Yuk kita ke lokasi selanjutnya, ruangan yang sebelah sini. Ya sudah di lokasi kamar ketiga mungkin ya. Kamar ketiga. Mungkin kalau kamar terakhir nanti jadi acara. Ya. Penghuni terakhir. Maaf ya deh. Yang mungkin di sini kita ada sedikit ada yang mau rekomendasi. Ya. Kita coba untuk mediumisasi untuk yang sosok tadi yang kita bilang perempuan ya, karena saya nggak tahu ya, karena nggak tahu KTP-nya juga gitu ya. Karena sosok ini dari tadi itu pengen komunikasi ya. Jadi kita coba untuk dimediumisasikan teman-teman ya. Assalamualaikum.
Sampurasun. Dengan siapa? Dengan bekerja dengan siapa sih? Coba ditenangkan. Saya pengen berbicara dengan Anda. Ya. Coba ditenangkan. Sudah lama di sini? Oh, sudah lama. Kamu sosok wanita ya? Kamu bukan penghuni di sini. Apa yang bikin kamu datang ke sini itu kenapa? Kenapa? Tidak suka kenapa? Jadi dia tidak suka. Tidak suka kenapa? Oh, jadi dia tidak suka keberadaan kita datang ke sini. Niat kita di sini tidak mengganggu, ya. Kita cuma ingin untuk melakukan, ya, mengungkap tempat ini. Karena warga sekitar ini dulu sering diganggu. Kenapa kamu sering mengganggu? Oh, tidak mengganggu. Karena mungkin jadi tempat kamu ini di sini itu tidak mau ditempatin oleh manusia, akhirnya kamu ganggu gitu. Nah, mungkin manusia yang tinggal di sini mungkin dari bahasa atau bikin kamu tidak nyaman gitu. Suka Tidak ada keberadaan manusia. Di tempat mana kamu berada? Di sini, di ruangan ini, tempatnya di mana? Oh, di ruangan ini, belakang. Oh, sama di depan. Jadi si makhluk ini teman-teman ya, dia sering tempat dia eksisnya itu di ada ruangan tadi sebelah kanan, dan kadang dia di depan. Sampai sekarang kamu masih enggak? Tidak. Banyak teman-teman kamu di sini? Kadang banyak, kadang tidak. Untuk sekarang ada berapa? Oh, ada 3. Oh. Oh, iya. Tenang gitu, jadi keganggu. Kalian yang sudah ada. Jadi teman-teman begini ya. Sebentar, saya gimana, Mr. Kick? Aman? Aman? Lumayan enak lah. Lumayan enak ya. Lumayan menguras keringat tenaga ya. Mungkin informasi dari dia itu seperti itu ya. Aura di sini itu ada satu aura yang dibilang menyelimuti karena terbentuknya aura itu kayak terbentuk alami ya. Saya bilang mungkin awalnya itu dari satu ada pusaka udah lama di sini menjadi yang rumah. bikin dia ketarik untuk menempati tempat ini gitu ya. Lama-lama jadi nyaman, yang saya bilang itu. Jadi teman-teman tadi kan makhluk yang dimediumisasi itu kan ada sosok yang tadi digambar ya. Jadi makhluk ini dari luar dia pindah ke sini itu karena ada daya tarik ya, ada satu tarikan. Ternyata di sini ada pusaka. Mungkin Gitu. pusaka. Dan tadi pun dia tidak suka keberadaan kita terlalu lama dan tidak suka juga kedatangan kita untuk datang ke sini ya. Karena mungkin mereka menganggap kedatangan kita itu
mengganggu mereka. Ya, jadi ya minta untuk saling menghormati. Ya. Yang sudah ada, mungkin sudah ada ini mungkin dalam petik perjanjian kah? Iya. Dengan warga setempat. Jadi perjanjian itu gua nggak ganggu lu gak ganggu gua. Jadi kita sama-sama asyik gitu. Jadi dia nggak bakal ngeganggu kalau kitanya nggak ngeganggu. Mungkin gini Mr. Pian, mungkin orang yang menempati tempat ini kita kan nggak tahu. Iya. Gitu. Mungkin mereka tidak suka, apakah mungkin karena berisi gitu, ataupun karena foto jorok gitu ya. Kalau ini maaf ya, mungkin diralat kalau salah. Jadi alam kita dengan alam dia itu setipis kulit ari doang. Jadi mereka bisa lihat kita tapi tidak bisa mendengar kita. Kita secara sudah memang dalam Al-Quran pun manusia tidak akan bisa melihat bentuk asli mereka. Tapi ya ada perwujudan ya, beberapa perwujudan yang bisa mereka tampakkan ketika emang manusia itu dari pikiran mereka takut sosok ini dan mereka menyerupai sosok yang ditakuti oleh manusia setempat. Jadi kita bilang tadi itu kan jin. Makanya dengan bentuk yang perempuan segini, kita apakah itu bentuk aslinya, wallahu alam, saya juga nggak tahu gitu ya. Karena jin itu nggak bisa bentuk aslinya kita nggak tahu. Ya mungkin kita mau menggali ke tempat lain yang lebih gitu. Pusatnya ini yang tadi ya dikatain di mana itu pusatnya ya? Ini kita bisa langsung ke lokasi. Oke, siap. Ayo tim ke sana. Oke, teman-teman, ini ke tempat selanjutnya. Ya, dibilang mungkin pusat. Karena di sini sebelah kiri ini sumur. Ya. Sumur tapi udah terpendam ya. Jadi sumur ini sebelum ada rumah ini sudah ada. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa ke situ. Karena udah safety. Udah lewat. Takut terjadi apa-apa. Bisa lamun kata bahasa Perancis bisa kena hulu. Jadi teman-teman, kita ini di tempat di kamar yang keempat ya. Nih paling pojok. Di sini juga ada dapur. Jadi gimana nih, seperti? Kalau di sini sih ya, saya bilang aura yang tadi bilang pusatnya itu di sini. Cuma kalau tadi pas kita awal sebelum pengambilan gambar, sosok kakek-kakek itu di sini nih. Ya. Pojok ya cuma begini. Jadi tadi sosok kakek-kakek yang diceritain itu ya? Iya. Yang tadi apa? Cuman pakai kolor tadi. Kolor zaman dulu sih yang apa sih? Pakai tali doang. Kolor mungkin kayak pangsi ya, kampret ya. Iya, segini nih. Cuman kurus kering gitu ya, kurus kayak orang apa sih ya zaman dulu mungkin. Tapi lebih ke yang saya rasain itu lebih ke positif ini. Iya, karena memang dia tidak mengganggu warga sekitar. Kita bilang apakah mungkin dia paling tertua, mungkin tua, kita juga nggak tahu. Mungkin ya kita mungkin bisa dicek keyboard itu untuk mungkin bisa untuk dikomunikasikan ya. Jadi kita tadi kita coba untuk dimediumisasikan lagi kembali ya. Mungkin kita dapat informasi yang lebih valid gitu. Maaf saya cabut. Oke, silakan. Sosoknya sudah masuk, teman-teman. Assalamualaikum. 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 Jangan. Dia menggunakan bahasa Sunda, teman-teman ya. Tempura api kita kedatangan. Mohon maaf. Jadi punten sebelumnya kedatangan kita ke sini itu ya untuk melakukan penelusuran dan mengungkap tempat ini. Kunaon cenah api ieu tempatnya angker gitu.
itu sok ngaganggu cenah gitu kali penghuni tempatnya itu. Bahkan kan dulu sempat sering mengganggu di luar juga teman, sering mengganggu di luar. Itu naon naon Aki sudah lama tinggal di sini selama ini. Hmm. Di mana Aki tempat di sini yang ditempatkan di mana? Oh, di belakang. Boleh saya bertanya Aki, benar dulunya ini ada satu sumur tua. Jadi sebelum ada rumah pun itu sumur itu memang sudah ada ya, sudah ada. Anak cai. Oh, nyarendak cai. Apakah itu emang dulunya sumur dikeramatkan? Bukan. Oh, cuman sumur biasa, cuman banyak warga sekitar sering jadi teman-teman, si sumur itu bukan sumur keramat, jadi sumur biasa. Jadi warga yang butuh air itu sering mengambil airnya di sini, gitu ya Ki ya. Jadi bukan sumur keramat ya. Anu yang tetap ujung tempat keramat besar dalam bangsa jamak tempat jadi keramat dan tadi anu sah. Jadi untuk keramat itu jadi bukan orang yang bikin tempat itu keramat ya. Lain tempat yang tempat nanu keramat. Lain benda. Bukan tempatnya yang keramat. Jelema Oh. Jadi jelmanya yang bikin bahwa tempat itu dikeramatkan. Jadi sumur ini sumur keramat yang bisa begini. Padahal itu bukan sumur biasa ya teman-teman. Jadi kebanyakan orangnya yang salah teman-teman ya. Mengartikan bahwa sumur biasa mereka anggap itu dikeramatkan gitu ya. Gitu. Berarti kakek ini penghuni pertama ya? Bukan, ada lagi. Oh, ada lagi. Masih banyak. Oh. Apa? Maaf Pak Ki. Dulu kan di sini kan ada pohon. Dan sudah tumbang, dan pohon itu tinggal akar mungkin ya. Apa benar? Jadi pohon banyak dulu teman-teman ya di sini. Oh, dulu ya. Kebun mungkin ya dulunya. Jadi banyak pelajaran ya teman-teman ya di sini. Jadi kakek ini menyampaikan gitu ya. Jadi tempat ataupun air yang keramat itu bukan karena makhluk, tapi orangnya sendiri yang membuat bahwa tempat itu keramat gitu ya. Gitu ya Ki ya. Ada lagi yang disampaikan? Cukup? Cukup? Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum. Sampur. Gimana?
Ya, so sweet. Terima kasih. Cuca. Jadi tadi mungkin kita udah dapat informasi ya, Obi, untuk tempat ini. Oke, ya gitu. Untuk sekilasnya mungkin ya awal yang tadi Dari bilang awal penelusuran, kenapa rumah ini banyak dibilang warga sekitar angker ya. Memang satu rumah terbengkalai kosong karena dan udah satu tidak ada dihuni selama 10 10 tahun. dan ada faktor yang tadi bilang kayak seperti magnet itu. Ada pusaka yang di sini yang istilahnya bikin makhluk tuh tarik dan dia bisa Berdatangan ke sini. Ya, ada yang menetap ataupun ada yang cuman bermain, yang perlintasan. Jadi secara garis besarnya gitu untuk sekarang mungkin ya gangguan keluarga udah alhamdulillah gitu ya, udah nggak terlalu kayak dulu karena aktivitas warga pun mungkin udah nganggapnya tempat ini udah biasa ya, jadi mereka pun nggak saling bersinggungan. Jadi karena mungkin gini, Mr. Ki, orang yang menempatin ini kebanyakan nggak betah ya. Itu karena emang perlakuan kita di tempat ini gitu ya, yang bikin si makhluk ini tidak suka. ya Karena emang dulu dia udah tinggal di sini sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia berperilaku baik, mendekatkan diri ke Tuhan. Tapi sih kalau sekarang saya lebih condong perilaku baik itu zaman sekarang kan harus pakai SKCK. Benar. Kalau nggak pakai SKCK kita belum berkelakuan baik. Jadi harus ada bukti tertulis. Jadi Itu ngomong-ngomong berapa untuk bikin SKC? kalau itu mah administrasi. Jadi ini teman-teman, sosok tadi yang kita coba minimisasi ya. Ini. Jadi ini sosok si kakek, dia penghuni lama ya, yang menjaga tempat ini ya. Lebih ke auranya lebih ke positif teman-teman ya, gitu. Nggak mengganggu. Tidak mengganggu ya. Jadi mungkin kita udah dapat garis merahnya. Jadi apa sih dibilang sini mengganggu gitu ya, dalam tanda petik kayak gini ya. Kita bilang kayak mungkin monyet di hutan itu misalnya. Habitatnya diganggu oleh manusia. Monyet pun itu sih mengganggu. Itu yang pentingnya saling menghormati satu sama lain gitu. Walaupun istilahnya gini, kita percaya ada alam lain selain alam kita, ada makhluk lain selain manusia. Gimana perlakuan kita di tempat yang kita tempati ya. Jadi kalau kita perlakuan kita baik gitu, mendekatkan diri ke yang maha kuasa gitu ya, mungkin mereka juga tidak akan mengganggu gitu ya. Nah, yang mungkin ada yang beberapa memang ditugaskan untuk mengganggu manusia gitu kan, berarti khususnya mengganggu ibadahnya, mengganggu ya kan, sebab informasi dari warga terakhir kan sampai ada yang ngaji pun diganggu. Ya jadi begini aja. Tadi kita coba untuk berkomunikasi dengan warga, bahkan pas yang menempati tempat ini terakhir, yang menempati tempat ini yang 10 tahun ini sebelum terbengkalai ini ada ditempati, bahkan ngaji pun diganggu. Ibadah pun diganggu, karena mungkin ada sesuatu energi yang lebih kuat mungkin ya, kayak tempat ini. lagu Gigi apa panas iya, jadi tadi emang kita sudah gagahan. Iya, jadi dalam tanda petik bukan ini sih, bukan karena ngajinya ya, karena memang ya, makhluk dalam tanda petik ya, kayak kita bilang jin kafir itu nggak suka lantunan ayat suci Al-Quran ya. Ya sebentar Mr. Ki, ini kurang terang ya. Saya nyalakan dulu di sini ya. Wah, ternyata tokennya habis. Tokennya habis. Siap. Jadi bukan karena ngaji itu ya, istilahnya memang kita sebagai muslim sholat ya, mungkin
film-film sekarang itu suka aneh. Film lagi sholat diganggu, sedang ngaji diganggu, bermaksiat kok nggak diganggu. Saya bilang aneh gitu, film aneh sekarang, kok orang lagi sholat diganggu. Itu sudah memelencengkan. Mungkin Aneh. buat menarik Iya, tapi kan tapi secara faktanya enggak gitu. Orang lagi sholat, bikin orang mau sholat malam takut karena takutnya. Jadi sugestinya itu bakal ada ini. Enggak. Jadi kembali ketika kita sudah mendekatkan diri dengan Tuhan ya, gimana hati kitanya ya? Gimana hati kita? Jadi mungkin apa sih? Sebentar, Mr. Ki. Apa? Saya mau terbang dulu. Waduh. Ini kayaknya dari Harry Potter, teman-teman. Kayaknya basis Harry Potter di sini, guys. Aduh, maaf. Mungkin bukan nasihat yang atau kita pelajaran diambil dari hari ini apa kira-kira? Dari tadi bilang itu mungkin pentingnya saling menghormati gitu ya. Kita saling menghormati karena emang dunia kita itu bersentuhan dengan mereka juga gitu. Dan tadi juga ada hikmah, tidak ada tempat, mungkin ada tempat keramat ya. Tapi kebanyakan ada tempat keramat yang dibuat yang bukan tempat yang dikeramatkan, tapi seolah-olah dikeramatkan ya. Bukan kita mau apa sih, karena keramat atau tidak keramat itu kan seperti udah kultur di Indonesia ya, udah budaya. Karena mungkin begini, makanya tadi dia sosok Aki ini ngomong gitu, siapa yang bilang tempat atau benda itu keramat? Emang makhluk atau bangsa mereka? Bukan, manusia. Kan yang bilang itu keramat kan manusia, yang bilang tempat itu keramat manusia, yang bilang benda ini keramat manusia. Si bangsa mereka nggak bilang itu keramat. Jadi mengkeramatkan benda atau suatu tempat ya, kalau ya itu sudah menduakan Tuhan. Iya, bilang ya. Jadi lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Ya. Terus mungkin ini apa teh? Jangan banyak pikiran. Jadi saling menghormati, mendekatkan diri pada Tuhan, ya itu udah istilahnya memang dikuatkan lagi imannya. Ya iman kita ya teman-teman. Jadi kita ini adalah kultum pagi. Ya Ustadz Maulana. Jadi ya seperti itulah mungkin garis besarnya kita ambilnya kita. Karena jadi tempat ini kenapa ya angker mungkin tanpa bir. Kenapa? Tanpa bir. Oh itu minuman. Itu minuman ya. Ya jadi orangnya sendiri ya, dan mungkin sosok dulu yang tinggal di sini itu udah penghuni lama ya. Itu tambah karena penghuni pertama itu meninggal dan di yang asli punya rumah ini ya kan, beberapa tahun akhirnya banyak makhluk-makhluk yang berdatangan atau melintas ke tempat, bahkan ada yang menetap. Mungkin kita mau closing kah atau ya, jadi kita udah dapat garis merahnya gitu ya, kenapa sering gangguan, terus kita dapat nasihat juga. Mungkin saya berikan ke Obi, kita mau closing atau gimana ya. Jadi teman-teman, untuk malam ini penelusuran kita sudah sampai selesai. Jangan lupa stay di channel kita, di channel Altar Merah. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya, biar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari kita. Tutup, saya Manir Obi Serki mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Tidak, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.